ada bunyi suara koper. Hmm. Itu kenceng banget katanya. Samperin sama Kak diliatin tuh, dia cuma gak masuk kamar mandi, cuma diam di kamar mandi terus diam aja, Hmm. ngelamun aja. Nah pas udah datang orang tua, kita ke atas lagi kondisi Raja tuh udah menggigil. Dari atas bunyinya. Heeh. Suaranya suara cewek ngedenging kayak gini. Wow. Di dalam. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak Urban. Kembali lagi bersama Roni di malam Jumat yang begitu mencekam mas yang ada di Urban Legend. Yang kali ini malam hari ini anak Urban, Roni sudah kedatangan tamu salah satu pelatih Akademi Sepak Bola yang ada di Kota Bandung, yang tentunya dia mengalami hal misteri, yang tepatnya dia lagi melakukan turnamen di negara orang, tepatnya di Singapura. Yang anak Urban, ini terjadi karena di sebuah hotel yang ada di Singapura, yang tempat menginap para atlet, para pemain sepak bola kebanggaan Kota Bandung yang mewakili Indonesia di luar negeri. Dia mengalami dari hari pertama sampai hari terakhir dia selama di kota tetangga di Singapura. Dari ada orang yang selalu berjalan-jalan di depan kamarnya, ada tiba-tiba muridnya atau atletnya jam 3 subuh tiba-tiba mandi gak karuan. Ternyata di negara orang itu juga ada misteri yang dialamin oleh salah satu pelatih dari Akademi Sepak Bola ini. Dan anak Urban, kita kenalan terlebih dahulu. Inilah mantan pemain dari Brazil, Kakak. Selamat malam Kakak. Selamat malam. Oke. Terima kasih banyak sudah diundang di sini. Alhamdulillah. Anak Urban, buat kamu penasaran Kakak sosoknya seperti apa? Kalian tinggal langsung aja akses kami di www.urbanradio1063 FM. Siap. Berarti kesibukan melatih nih. Ya untuk sekarang memang kesibukannya Melatih anak-anak usia Usia? 11 dan 11? 12 tahun. Oke. Itu dulu kenapa tiba-tiba Kakak bersama teman-teman atlet pemain bola muda ini pergi ke Singapura? Nah kebetulan momen itu tuh jadi dari jauh-jauh hari memang sudah dipersiapkan untuk ada pertandingan turnamen di sana. Jadi kita bawa beberapa pemain, ada 18 pemain termasuk 2 ofisial, ada saya dan ada satu lagi teman saya nanti ceritain di dalam. Nah jadi kejadian ini tuh ya siapa yang mau ya, karena Betul. kejadian horor seperti ini. Cuma pada saat kita di sana, pada saat berangkat tujuannya untuk sepak bola di sana, turnamen di sana, cari juara di sana. Tapi pada saat kita posisinya di hotel itu, hal-hal yang horor ini terjadi. Oke. Nah dari yang tadi bilang, dari yang pertamanya anak-anak tiba-tiba ngebangunin, terus tiba-tiba banyak yang ke kamar mandi tujuannya. Terus tujuan itu tuh secara tidak langsung membuat anak-anak kita termasuk tim saya disuruh pulang. Oke. Jadi secara tidak langsung ke sana arahnya. Padahal memang di hari-hari sebelumnya pun memang ada kejadian, cuma beberapa anaknya itu belum berani ngobrol ke saya. Oke. Nah, pada saat di hari akhir yang paling gongnya, nah ini semua hampir 6 pemain terlibat dalam kejadian ini. Wow, luar biasa. Padahal itu tempatnya ada di Singapura ya Kak? Betul. Beberapa teman-teman, beberapa manajemen juga
banyak yang nggak percaya dengan adanya kejadian ini teh. Karena kan posisinya bukan di Indonesia ya. Betul. Oke. Masa sih katanya di Singapura itu ada setan, Ada hantu, setan ada katanya hantunya gitu. benar-benar. Ternyata ngalamin sendiri. Betul. Tapi kita ngomongin di luar misteri nih. Itu emang ngewakilin kota Bandung atau emang mewakilin Indonesia? Kalau memang di eventnya ini khususnya di Singapura, Singa Cup, memang sistemnya undangan. Oh, Jadi kalau undangan. kebetulan tim akademi kita diundang untuk berangkat ke sana. Oke, gitu. berarti berangkatlah ke Singapura. Jadi berarti dari Indonesia cuman si akademi yang kakak latih ini atau ada dari? Enggak, ada beberapa tim-tim yang lain juga yang di Indonesia yang berangkat ke sana juga. Oke. Nah itu waktu kejadian berarti dari hari pertama turnamen tuh? Ya, dari pertama hari datang. Oh, datang pas udah landing ke Singapura ya? Landing ke Singapura, di Changi, kita ke kamar menyiapin barang-barang. Nah di hari pertama tuh kebetulan ada satu pemain, yang bisa ngeliat lah indigo bisa dibilang lah. Satu pemain udah ngerasain hal-hal yang mungkin di luar dari nalar lah. Gitu. Termasuk juga teman saya, Coach Lutfi lah, Coach Lutfi ini teh merasakan juga beberapa momen-momen yang mungkin bisa dibilang horor. Horor ya betul. Nah, boleh digambarin gak sih Kak posisi hotelnya itu seperti apa? Apakah ada di pinggiran kota Singapura atau emang posisinya ada di tengah-tengah kota kayak ibu kota gitu? Oke. Kalau misalkan kita lihat posisi penginapan di situ, kemungkinan besar kayaknya itu di pertengahan hotel A. Jadi kondisinya tuh hotelnya kebetulan kalau kita ke situ tuh pas barengan sama Persib Asia. Oh, yang lagi Lion City Sailor. Ya, betul. Hotel kita tuh, penginapan kita tuh dekat dari stadion itu. Itu bentuknya emang hotel biasa atau hotel yang lain kayak hostel gitu? Nah, kalau kebetulan kita tuh di hostel. Hostel. Jadi kalau hostel kapsul ya? Kayak kapsul, di dalam ruangan teh ada banyak kamar-kamar gitu kan. Betul. Ya gitu. Oh, nah terus pas hari pertama nih kan ada anak indigo ya katanya. Betul. Dari beberapa atlet mudanya gitu. Nah dia ngerasain gak sih pas hari pertama? Di hari pertama justru dia yang paling awal ngerasain. Oh, tapi gak cerita. Tapi gak berani cerita karena ya katanya teh di hari akhir nyatain ke saya. Saya takut bahwa teman-teman yang lain dan coach tuh pada takut lah, pada gak nyaman. Nantinya malah jadi merusak lah ya ke pertandingan kata gitu. Tapi bukan hanya di hari pertama, sampai hari terakhir mau pulang pun kita dapat gangguan yang lebih ekstrim lah bisa dibilang. Dibilang ekstrim, nanti kita cerita ya. Siap. Oke, tuh anak kurban ini luar biasa pelatih muda yang notabene dia benar-benar melatih, mendidik untuk melahirkan pemain-pemain bola yang nextnya itu bisa mewakili Indonesia di timnas. Jadi bisa ini penerusnya Witan Sulaiman, penerusnya Beckham Putra, terus bisa penerusnya pemain-pemain yang sekarang gitu. Luar biasa sekali, tapi dia pas menjalani itu ada diganggu. Jadi diganggunya bukan sama musuh, tapi benar-benar diganggu sama hal-hal seperti itu. Tapi luar biasa anak kurban, kakak bersama timnya tetap kuat karena dia membawa kota Bandung khususnya mewakili negara Indonesia untuk bisa lebih terbang tinggi lagi Garudanya. Oke anak kurban, buat kamu yang penasaran seperti apa ceritanya, kamu boleh akses sekali lagi. Roni diingatkan di www.urbanradio1063fm.com atau kalian bisa dengarkan langsung stay tune di 106,3 FM. Inilah anak kurban, awal kisah dari seorang pelatih akademi bola di kota Bandung. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Oke. Mungkin saya ceritain dari awal ya. Kenapa bisa terjadi kayak gitu. Terus berawal dari tanggal 2 November 2024 kejadiannya. 2 November, tanggal 2 November 2024 tuh kita berangkat dari Soekarno-Hatta. Kurang lebih jam 9.10-an lah. Pagi. Berangkat dari Jakarta jam 9.10-an pagi, nyampe ke Bandara Changi. Itu sekitar siang menuju sore lah. Siang menuju sore.
Nah, gak lama dari situ kita emang fokus untuk istirahat anak-anak dari pertama Ya. kedatangan. Nah, kita langsung meluncur ke penginapan, ke hostel yang tadi Ya, disebut. Ke penginapan itu anak-anak difokusin untuk istirahat di hari pertama dan Oke. untuk fokus ke packing barang-barangnya Betul, masing-masing gitu. betul. Nah, di hari pertama saya sama teman saya Coach Lutfi itu tidak merasakan di hari sore hari tidak merasakan bahwa hotel ini teh penginapan ini teh takut gitu ya. Ya, Nggak ya. ada kepikiran ke sana. Cuma setelah di malam hari memang kondisinya tuh sunyi ya. Ketika Oke. sudah lewat maghrib, Hmm. si kamarnya teh udah kayak sunyi, gak ada orang meskipun itu di dalamnya teh ada 20 orang Oke. gitu. Yang nginep selain tim kakak. Itu tuh udah di booking sama kita semua. Oke. Nah, 18 pemain, 2 ofisial dan pelatih Mhm. gitu. Ternyata tadi dibilang bahwa ada satu pemain namanya Esan. Jadi posisi tidurnya Esan ini teh berhadapan dengan Coach Lutfi ini. Oke. Tapi posisi Esan di atas, Coach Lutfi di bawah. Nah, Ya. ini ada lagi satu anak di atas lagi. Berarti hotel kapsul teh kan anak urban nih. Kalau digambarin ada yang di lantai bawah, ada yang di atas Nah, kan. 2 lantai. Dua lantai lah. Padahal dalam betul. satu ruangan. Ya, Oke. betul. Lanjut. Nah, itu ternyata di hari pertama kurang lebih jam 2 malam lah, jam 2 malam. Coach Lutfi teman saya ini teh udah mulai ada gangguan nih. Padahal pada hari pertama Hari ya? pertama. Oke. Hari pertama ternyata. Gangguan ngedengar suara jalan. Nah, suara jalan ini tuh bukan tipikal yang pakai sepatu running, bukan. Padahal Oke. kalau misalkan notabene anak-anak kita kan atlet ya, Atlet betul. nggak mungkin dia pakai sepatu pentopel. Mhm, Tapi mhm. suara jalan ini pakai sepatu Oh, pentopel. kayak tok, tek tok, tek tek. gitu Nah, ya, Bang? itu Ya. pertama itu. Coach Lutfi di situ kebangun bahwa yang ditakutin teh bukan anak-anak lah ya, yang ditakutin dia mah takutnya maling aja, Ya. ganggu anak-anak, Ya. kayak ngejahatin anak-anak ke situ tujuannya. Coach Lutfi situ ngeberaniin diri buat mastiin di luar teh ada siapa. Kan kondisinya bukan pintu tapi digorden kan. Ya, ordeng Itu betul kan kapsul. gorden. Set, dibukain pintu, ternyata digorden itu dibukain. Hmm. Dilihat ada siapa-siapa. Masuk lagi itu teh. Kurang lebih 3 balikan tuh yang jalan Oke. di lorong itu teh. 3 balikan. Gak lama di situ Coach Lutfi teh nyimpen koper ada di lorong paling ujung, kamar paling ujung. Gak lama di situ ada bunyi suara koper. Nah, itu kenceng banget katanya. Oh, ini apa? Koper yang resletingnya dibuka. Betul. Oke. Cuma kondisinya koper Coach Lutfi ini teh bukan tipikal yang sleting. Oh, yang Tapi yang dicekrek crack, ya gitu kan, ya, pakai benar. kan, Iya, langsung iya, gitu. iya. Tipikalnya kayak gitu. Bukannya pakai sleting. Situ teh, aduh, iya mah. Kalau kata Sunda ya, Ya. ini mah kurang sieun kejahatan barudak lah. Ya. Kalau misalkan dia jahat, penjahat, maling, sama saya mau dipukulin. Tujuan hatinya kayak gitu. Ya, ya. Nah, dengan dia kan beraniin diri keluar lah di lorong itu. Dengan posisi gelap, gelap mungkin tadi yang saya kirimin. Ya, Nah, itu lorong ya. gelap, beraniin diri, dia ngecekin di kopernya, ternyata di kopernya udah gak ada siapa-siapa. Nggak ada yang kebuka tuh Gak ada yang koper. kebuka sedikit pun. Wow. Terus Coba lagi cari koper di kamar yang lain, udah gak ada koper, gak ada siapa-siapa, kamarnya kosong, anak-anak pada tidur. Udah weh, kata Coach Lutfi. Daripada saya takut, mending saya tidur lagi. Oke. Nah, Lutfi tidur. Ternyata di situ teh si Esan ini yang indigo, dia tahu ada yang jalan. Oke. Dia tahu ada yang jalan. Ya, Si Esan ini teh. Tapi bilang dulu ke Coach Lutfi bahwa Coach kemarin paling ini mah di akhir ceritanya ya. Oke. Coach kemarin katanya Coach Lutfi bangun ya di hari pertama. Ini berarti cerita si Esen pas pagi-pagi. Pas kita udah tanya interogasi di akhir nih, cuma gini. Oke. Terus Coach katanya Coach kemarin bangun ya bolak-balik di lorong. Oh iya San, kenapa kamu tahu? Katanya gitu. Iya Coach, karena aku lihat Coach Lutfi di bawah jalan-jalan mundar-mandir gitu. Terus, oh iya San, emangnya kenapa? Ya Coach, nah, karena Esan juga lihat yang jalan tuh bukan Coach Lutfi aja. Berarti ngelihat si Esan. Oke, wow. Yang jalan tuh bukan Coach Lutfi aja, tapi yang jalan tuh ada di atas Coach Lutfi. Oh, si Esan ngelihatnya
bahwa si makhluk itu tuh berjalannya benar-benar misalnya Coach Luffy lagi jalan-jalan nih di lorong nih. Di lorong. Oke. Nah kan itu kamar teh lorong, terus Ya. kata atasnya kan, Ya, di ya. tempat di atas. Nah yang jalan itu bukan suara yang jalan itu bukan di bawah, cuma yang jalan itu di atas kamarnya Coach Lutfi. Wah. Lanjut. Nah, itu Coach Lutfi teh diam aja. Hmm. Dan saya belum berani ngomong gitu. Hmm. Oh iya san. Gitu aja. Udah jalan lah lewat hari kedua. Hari kedua. Kondisinya jam habis main tuh pagi ya. Pagi. Kebetulan kita posisi menang, besok main lagi. Oke. Masih nginep. Di sore hari itu anak-anak kita pada main aja keluar ya. Jalan-jalan Singapura apapun Ya, itu. nikmatin kota Singapura lah. Kayak Singapura kita nikmatin. Pulang ke hotel, pokoknya jam 6 HP dikumpulin, semua pada tidur kata saya. Oke. Pada tidur emang udah kayak gitu biasa. Oke coach, udah pada tidur aja jam 6 TA. Bangun harus subuh kan semua. Ya. Bangun subuh. Tidur anak-anak jam 6. Anak-anaknya ada yang belum tidur Satu si Raja liatin selalu kontrol anak-anak teh. Ya. Liatin posisi. Tidur. Tapi satu anak ini teh posisinya di kamarnya teh bukan tidur, Tapi sujud. sujud kayak sholat. Sujud kayak sholat. Coba Oke. posisinya di kamar, di kamarnya, di kasurnya. Ya. Saya liatin posisinya Raja tuh di atas kamarnya Coach Ya. Lutfi. Betul. Saya liatin dari bawah. Kenapa si Raja tuh sujud terus ya? Sama saya sampai di stopwatch itu kurang lebih dia sujud 1 menit. Wow. Wah, iya mah teu beres cek saya tanya. Ini mah gak beres Saya teh sempat divideoin Ya. Divideoin. Nah, videoin sempat liatin. Pas saya videoin, Coach Lutfi tiba-tiba teriak. Wah, Tahan dulu. oh, Oke. Kakak ini ini baru segmen pertama aja anak urban. Kakak sudah bercerita ternyata emang gangguannya luar biasa di kota Singapura ini yang dialamin oleh para atlet pemain bola dari kota Bandung yang berangkat ke Singapura. Anak urban, kamu penasaran? Jadi tetap stay tune aja di 106,3 FM Urban Radio Visual. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual masih di Urban Legend. Anak urban dan Roni masih ditemani oleh narasumber pelatih muda dari salah satu akademi sepak bola yang ada di Kota Bandung. Kita akan melanjutkan di segmen kedua dan dia juga mengalami di negara Singapura ini tepat di hari kedua juga. Oke Kak, jadi tadi pas bilang siapa? Raja ya namanya? Raja betul. Si Raja sujud, Kakak ngitung stopwatch, itu gimana? Lanjut. Nah, cobalah hitung stopwatch di situ teh. Kurang lebih 1 menit dia sujud. Gak gerak-gerak tuh? Gak gerak-gerak. Wow. Posisinya kayak sujud, udah sujud aja. 1 Mhm. menit. Wah, ada yang gak beres kata kakak teh ya. Ada yang gak beres ini mah. Divideoin weh. Tapi ini momen kata saya ya. Ya. Momen videoin weh. Videoin deketin sampai saya videoin. Agak lama di situ. Coach Lutfi di bawahnya teriak gitu katanya. Demi Tiba-tiba langsung gitu? tiba-tiba langsung. Wah. Naon gitu. Ya. Kata Coach Lutfi teh. Saya langsung ketawa ya itu teh. Gak ada apa-apa bang kata saya. Gak ada apa-apa. Dah weh. Pas saya gini ke kamera aja tiba-tiba di kamarnya nongol gitu apanya aja. Gitu aja. Pas saya lihat gini. Woi, langsung kaget lah saya. Kaget. Ada apa kak? Kata Coach Lutfi keluar. Enggak bang, enggak. Kata saya ada apa-apa. Udah lagi pak. Udah. Ternyata pas dikomunikasiin lagi sama Coach Lutfi yang dirasain sama Coach Lutfi pada saat saya video itu si kasurnya Coach Lutfi itu goyang. Oh kasurnya. Padahal kan itu bisa dibilang satu lantai ya, maksudnya satu. Kenapa Coach Lutfi teriaknya bukan gara-gara saya video, bukan kayak gara-gara saya posisi, cuma gara-gara dia tidur teh kasurnya goyang. Posisi kamarnya goyang. Kayak gempa lah gitu. Kalau kata Coach Lutfi teh, cenah kasur teh oyaguan ya batarik, nah Ya. kenceng. Nah, di situ dia teriak. Jadi bukan karena saya bangun teh ya. Coach Lutfi teh karena adanya itu. Udah di hari kedua teh. Nah, anggapannya bercanda wes aja kayak gitu teh. Nah, tidur lagi ada tidur, lanjut ke hari ketiga. Oke. Hari ketiga itu pagi kita main lagi sampai siang jam 12-an lah itu teh. Sampai ke hotel, pulang langsung anak-anak tuh pergi
biasa jajan lah di situ ya. Oke. Anak-anak jajan Hmm. di daerah situ, cari tempat jajan. Hmm. Jadi kurang lebih jam 6 kita Hmm. udah persiapan lagi buat istirahat. Mhm. Nah, di hari ketiga ini yang dialamin tuh sebetulnya nggak ada apa-apa. Oke. Setelah 2 kejadian ini di hari pertama dan hari kedua tuh malahan di hari ketiganya nggak ada apa-apa. Oke, aman lah. Aman lah. Istirahatnya. Istirahat aman. Oke. Cuma emang sih kamar ini teh setiap setelah jam 9 lampu tuh terus mati. 9 malam. Oke. Si ruangan itu lampunya terus mati. Padahal di situ kita gak pernah ada yang matiin. Jadi otomatis aja gitu. Otomatis aja. Oke. Itu lampu tuh selalu mati. Jadi kita cuma ngandelin lampu yang di lorong kan. Oke. Nah, yang di situ. Yang remang-remang itu ya. Remang-remang itu. Nah, si hari ketiga berjalan aman lah ya. Di malam ketiga teh aman. Tapi aja. Kak, bentar. Roni potong. Kalau boleh digambarin bentuk si hostelnya itu seperti apa sih? Kalau dilihat dari luar gitu. Kalau dari luar kondisi gedungnya ini kayak kelenteng lah, Oke. Kelenteng. Kelenteng. yang udah tua, bangunan tua. Hmm. Cuma di dalamnya ini teh dipergunain sebagai hostel ini. Hostel. Berarti emang bangunan ini dalamnya emang hostel aja gitu. Emang hostel aja bangunannya mah. Oke. Kalau dilihat dari dalam mah ya udah Hostel, aja. Cuma betul. kalau misalkan dari luar Gak kelihatan hostel. kayak gitu. Oke. Dan emang di jalan itu teh hampir semua bangunannya tipikalnya kayak gitu semua. Oh, heritage gitu. Iya, betul. Oke. Tapi emang pinggir jalan. Pinggir jalan terus. Jalan utama gitu. Jalan utama benar. Oke. Lanjut Kak. Nah gitu di hari ketiga aman, lanjut ke hari keempat. Tadi jadi posisi kamarnya tuh ada yang masuk, ada kamar lagi di dalam. Nah buat ke lorong ini teh harus lewat lagi lorong lagi ya ke Oke. belakang. Oke. Di hari keempat kita tuh posisinya kalah lawan Oke. Australia. Jadi diharuskan teh besoknya teh pulang tuh. Pulang. Jadi kita nanti kurang lebih 5 hari lah Ya. 5 hari pulang tanggal 7. Di hari kelima berarti tanggal 7 kan? Ya. Tanggal 6 ya? Tanggal 6. Tanggal 6 tanggal 7 ya? Ya. Tanggal 6 tanggal 7 lah sekitar gitu. Jadi anak-anak tuh yang namanya anak-anak pusing mungkin ya, gak terlalu sering juga naik pesawat pertama kali. Ya. Jadi dia tuh gak tahu mekanisme di dalam pesawatnya seperti apa gitu Ya. lah. Kayak anak-anak di sore hari tuh nyiapin perlengkapan buat yang dibawa di kabin, buat Oke. yang dibawa di bagasi kan. Nah ada satu anak ini teh yang mana dia nggak beli bagasi, jadi Oke. cuma ngandelin kabin aja. Ya, ya. Si anak ini teh pas di kilo sama kita coba ditimbang, ternyata si kilonya tuh nggak muat, nggak harusnya 7 kilo, dia ngelebihin tuh. Oke, over lah. Over. Nah. Lebihin. Nah, dia panik lah, coach gimana ya, kan yang gitu teh, coach gimana ya, aku gak bisa pulang, udah nelpon orang tuanya, udah gimana caranya kita masukin aja ya, Ya, gitu. ya. Tapi anaknya tetap panik lah gitu ya, Ya, sabaran, coach gimana rusuh aja. Nah di sini pada saat chaos ini dia kebingungan Ya. harus gimana. Ada 2 anak yang bilang, Ya. nyeletuklah, namanya tuh Barik sama si Hafiz. Si Barik sama Hafiz ini nyeletuk berdua ini teh. Udah weh, namanya yang ini teh namanya Safli Oke. Safli. Si Hafiz sama Barik ini nyeletuk ke Safli. Fli, udah weh, kalau kamu gak bisa mah udah gak usah pulang aja, katanya gitu. Itu bercanda apa? Bercanda, emang kita bercanda. lagi bercanda aja sih Oke, di oke. lorong itu. Udah gak usah pulang aja, Pli, katanya gitu. Udah weh sama kita aja di sini, lebih betah kayak Ya. di Singapura daripada Ya, di Bandung mah gitu. Ketawa-ketawa weh anak-anak teh. Gak mau ke sampai teh abi mah urang mah pengen pulang Ya, gitu. ya. Nah, di situ juga saya sampai celetuk Nyapli keun weh kalem kata saya teh. Ya. Biarin aja. Mending di sini aja, da ke kos kakaknya di Baturan, Ya, kayak gitu ya. ditemenin kata Ya. saya gitu. Cuma oh iya tuh coach kayak gitu mah. Yang penting Sapli mah tenang aja. Padahal bercanda. Bercanda itu kan, dia bercanda gak ada konteks mana-mana. Itu teh udah aja anak-anak istirahat. Cuma kan kalau misalkan semua tuh anak-anak si baju terus peralatan mandi apapun itu teh semua di packing di koper aja. Ya. Jadi yang tersisa tuh cuma baju buat berangkat pagi. Berat lagi. Oke. Termasuk kadang ada anak juga bajunya teh yang saya lihat si Safri ini teh Ya. bajunya udah dimasukin ke koper dan saya Oke. juga ikut nge-packing Ya, itu kan. ya.
packing si kopernya. Berarti intinya nggak ada baju di luar ya, Nggak ada. hanya baju yang dipakai aja. Udah tidur aja. Saya packing sekitar kurang lebih jam 9 malam lah, jam 9 jam 10. Anak-anak dilihat udah pada tidur ke saya. Saya sambil telepon, sambil packing gitu ya. Nyantai di kamar. Packing. Gak lama di situ tiba-tiba ada satu anak yang nyamperin saya. Kondisi hording saya tuh gordingnya gak ditutup full sama saya teh, cuma setengahnya ya. Tiba-tiba ada satu anak yang ke saya nyamperin. Coach dengan tatapan yang kosong. Tatapan yang kosong dengan dia gak berani nunjukin badan dia full, tapi setengahnya gitu. Coach, itu kata orang Singapura disuruh pulang kayak gitu. Oh, ngasih kode. Iya. Nggak ngasih kode, biasanya bilang aja Bilang gitu. aja kan tujuannya emang gitu. Tapi kan nggak ada yang dikenal ya di Singapura. Cuma dia bilang kayak gitu. Coach, 2 kali tuh teh. Coach, kata orang Singapura disuruh pulang. Saya teh bingung, Kak. Kenapa? Nah, ini yang ngomong teh Bari. Yang tadi Yang bilang Bari. itu, Bang. Ya. Kenapa Bari kan saya teh? Gak jawab, dia ditanya kenapa tuh. Oh, jadi lempeng aja Lempeng gitu. aja, weh. Tatapan kosong gitu. Nah, pas saya tanya kenapa tuh kondisi udah keluar saya. Baik tuh udah kondisinya ngebelakangin saya. Nah, kenapa Rik? Kamu mah ngelindur. Saya sambil ketawa-ketawa ngelindur. Anggapnya bercanda lah. Ngelindur. Gak lama di situ saya langsung panggil Coach Lutfi nih. Bang, kata saya. Ini si Baik ngelindur katanya. Coba lihat, Bang. Nah, Coach Lutfi keluar di situ. Si Baik sambil jalan ke ujung ke lorong. Coach Lutfi tanya, Baik, kamu dari mana? Coach Lutfi ini teh nanyanya langsung ke situ, Kak. Gak nanya kamu kenapa dulu. Cuma nanyanya langsung, Baik kamu dari mana? Situ. Kata Baik gini, saya dari sana Coach. Cuma sambil nunjuk ke atas. Saya dari sana Coach. Sambil nunjuknya ke atas, Atap gitu? Ke atap. Oke. Dia gak berani kayak pas tengok langsung kayak gini. Enggak. Cuma dia lempeng aja ke tembok. Cuma dia bilang gitu, saya dari sana Coach. Gitu. Saya masih ketawa aja, wah si Baik mah kan saya teh ngalindur gitu. Tapi nggak tahu tuh yang ditunjuknya apa. Nggak tahu, emang nggak ada niat ke situ, Terus ada kepikiran ke situ. Nah, ketawa-ketawa, gak lama situ, mulai ada sieun saya teh. Tiba-tiba Coach Lutfi teh ngobrol gini ke saya nanya, Kak, kamu tahu nggak tujuan Barik bilang gitu? Tujuannya apa? Katanya gitu. Kenapa Barik bisa ngomong kayak gitu? Mas diam aja saya, diam. Dipikirin. Gak lama tahu sih tujuannya. Oh berarti secara tidak langsung berarti kita balik lah ya gitu. Kita suruh pulang. Gitu. Oh, saya sontak langsung nengok ke Coach Lutfi. Wah bang, kata saya, gimana beres? Gimana beres bang? Kata saya. Kak, kan kebetulan kalau misalkan emang kemana-mana, saya harus bawa speaker, Kak. Gitu. Speaker Bluetooth. Speaker Bluetooth tuh maksudnya. Speaker Bluetooth. Terus Coach Lutfi langsung bilang aja di situ, Kak, kan mana bawa speaker Bluetooth katanya speaker Bluetooth. Terus udah tuh daripada kita bingung, kita Murota katanya gitu. Kita Murota lah langsung otomatis itu. Biar selamat. Power kan itu. Iya. Kekuatan. Langsung di itu kita putar, Kak. Dalam motor ini teh gak ada satupun yang berani nginjekin keluar ke lorong, Kak. Jadi semuanya posisinya ada di kasur tuh. Kasur masing-masing lah. Posisinya kita berhadapan sama Coach Lutfi. Saya sama Coach Lutfi berhadapan. Di lantai 2 atau yang satu? Di satu, semua saya di satu, Coach Lutfi di satu, seberangan. Sok Kak, katanya teh, sama kamu aja di kebawahinnya. Oh, gak berani bang, saya teh. Sok tuh, kamu tangannya ke luar, kamu lihatnya ke belakang. Gitu. Lihat ke belakang. Iya bang, saya teh pelan-pelan aja simpen di lorong. Nah, udah setelah Murota, ayat ke-1 aman, ayat kedua aman, jalan aman, ketiga aman, sampai ayat ke-7 si Bluetooth teh mati speakernya. Tiba-tiba mati aja. Padahal si speaker ini tuh tiap mau kita kemana-mana tuh selalu dicasin. Full lah ya. Full, dicasin full. Lah mati cari gak bang? Mulai satu Kak, sok coba hurungkeun deui tapi udah pakai speaker, pakai HP gitu. HP. Nyain pakai HP itu saya. Jalan kan emang kondisinya kalau misalkan kita di kebetulan penginapan kita kalau misalkan mau masuk kamar teh harus pakai kode. Pakai kode. Apa? Bukan fingerprint ya? Apa ya? Bukan, kode emang sandi kayak gitu kan. Kode kayak kunci smart key ya. Nah, gitu. Di sandi lah di situ ya.
emang kalau si berhasil atau enggaknya teh ditentuin sama bunyi nih kadang-kadang teh. Sama bunyi. Kalau pas berhasil mah si bunyi akhirnya teh titit kayak gitu. Kalau gak berhasil getar. Oh iya benar. Getar. Agak lama di situ lagi genting. Sampai saya sama Kopi ngomong, udah Ini Kak. berarti tengah malam? Tengah malam keadaan berarti kurang lebih jam 10:30 lah, jam 10 Yeah. Jam 10, Kopi sampai bilang ke saya, udah Kak, mending tidur aja katanya gitu. So kamu dibukain, saya juga dibukain katanya gitu. Nah, saya tanya, gak berani ya tuh Bang. Yeah. Makin takut lah, takutnya pas tidur tiba-tiba ada yang jalan aja. Iya benar. Gitu. Takut. Nah terus udah tuh Kak, mending diam aja weh sok. Sekarang mah penting kamu bacaan, ulangi bacaan gitu. Dah aja genting-gentingnya. Diam gak lama si suara kode ini bunyi. Bunyi pintu masuk kah atau yang si yang pencet kodenya? Ya. Tiba-tiba ada yang mencet kode. Ya. Saya genting, wah lagi takut-takutnya. Tiba-tiba ada yang suara tombol pijat tombol kode. Tit. Wah di situ mulai rasa gila banget. Tapi kan yang tahu itu hanya pelatih dan pemain. Iya, maksudnya nggak ada pengunjung yang lain kan karena ada di booking semua. Iya, nggak ada pengunjung yang lain. Terus emang ada orang tua pun hotelnya berbeda dan itu pun nggak tahu kodenya apa. Kodenya berapa betul. Kalau nggak dikasih tahu sama kalian. Iya. Oke. Tiba-tiba ada suara kode tuh. Tit. Tapi kode ini teh gagal. Gitu. Kata saya. Gak ada yang masuk. Gak ada yang masuk nih. Bang, sahabang kata saya ya. Sahabang. Kalem kata aja kata Bit. Wah, itu saya udah gak karuan lah. Karuan. Yang kedua lagi. Tit. Salah lagi itu. Yang ketiga tit. Salah lagi. Salah lagi posisinya. Nah, habis itu 2 menitan lah kok suara bunyi itu teh gak ada aja. Gak ada. Wah bang, kakak mah yang balik ke saya sama sampai nyetak udah ngerasa takut aja. Oke. Pasrah bang, pasrah bang, kakak mah kumaha ge. Terus Kak sok istighfar kata ingetin terus mah. Ya 2 menit itu si bunyi ini nyala lagi ya. Tit. Salah lagi. Oke. Nah, yang kedua ini tit. Wah, cekrek gitu langsung. Krek. Wah, itu saya langsung sama Kotupi langsung ke depan. Berseberangan kayak bang, kumaha bang, kebingungan lah intinya. Kebingungan. Tiba-tiba ada suara yang jalan. Dek. Jalan aja deh. Makin dekat. Pak Kotupi bilang, "Geus Kak, kalau sekarang sudah apa? Nagok, jongkok. Dah Kak, mana jongkok, kurang jongkok. Kalau misalkan ini orang, ayo tenggelan. Ayo pukulin," katanya gitu. Oh iya bang, kata. Pas jalan, makin dekat. Wah, itu saya tangan udah shaking Wah, parah getar. Semua getar. Pas datang makin dekat. Tahan dulu. Oke, anak urban, kita tahan dulu di segmen kedua ini. Luar biasa. Buat kamu yang masih stay tune di 106,3 FM, dengarkan dengan segmen terakhir karena ini adalah gongnya dari pelatih muda dari Akademi Sepak Bola yang ada di Kota Bandung. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak urban, ini adalah segmen terakhir atau segmen ketiga. Kakak bakal bercerita tentang kejadian di Hotel Singapura yang dimana sekarang momennya adalah sudah ada gangguan yang jalan kaki di tepatnya di lorong hostel tersebut. Oke Kak, lanjut dengan akses pintu yang notabene itu orang nggak bisa ngakses, hanya kalian aja kan yang bisa ngebuka itu gitu. Betul. Nah ini tiba-tiba orang semua pada di dalam kan otomatis kan. Gak ada yang di luar. Nah ini tiba-tiba ada yang akses nih. Nah gimana? Nah jalan lah yang tadi dilanjutin. Jalan, jalan. Kondisinya udah kekaruan. Makin dekat. Sampai Kopi tadi bilang kalau misalkan ini manusia kita pukulin katanya gitu. Oke. Ini orang pukulin Nekat aja udah. Nekat aja udah ya. Sampai kita jongkok masing-masing, posisi masing-masing.
makin dekat, pas belok depan saya itu saya gak ambil resiko, langsung tangkap saya orangnya. Iya. Saya udah pasti udah mau pukul nih. Ya. Ternyata itu yang datang orang tua murid. Oke. Orang tua Lah murid itu tapi dia punya akses berarti. Nah, kita tanyalah. Pokoknya gak mikirin akses apa-apa gitu. Cuma kondisi dia langsung bilang kayak gini. Oh, oke coach, saya udah ngerti, udah paham. Dia langsung bilang kayak gitu. Oke. Saya udah ngerti, udah paham. Saya selalu bolak-balik ke sini setiap jam 12 gitu. Oh, jadi dari hotel si orang tua murid ini tuh datang ke si hostel itu setiap jam 12 malam. Iya, setiap hari coach. Cuma saya gak pernah dengar di kamar ini kalian nyalain murotal. Ya karena kan peredam ya mungkin ya, dari luar nggak kedengeran. Oke. Nyalain murotal. Cuma saya dengar pas hari ini kalian nyalain murotal. Ya udah saya masuk aja. Saya minta akses lah ke langsung si ke sana, resepsionis. Resepsionis. Oke. Oke. Makanya tadi yang 2 menit dia gak ada suara, dia tanya dulu ke bawah. Langsung naik lagi sama resepsionis itu. Naik. Ada apa coach? Sampai nyalain murotal kayak gitu. Nah, kita bicaralah situ, ngobrol bahwa ada satu anak nih si Barik bilang kayak gini deh, ke saya namanya deh tuh. Bilang kayak gini, terus pulang gitu. Oh gitu, mana si Bariknya? Dilihat ke kamar si Barik, posisi si Barik udah tidur aja. Kata si Ned ini teh, Barik, sok bangun kan gitu. Ya Ned, gitu. Jadi kamu ngeharian si coach kakak katanya gitu. Kamu ngeharian si coach kakak, kata Bariknya cuma jawab gini. Enggak Ded, aku mah lagi tidur katanya gitu. Oh ya udah tuh sok kamu tidur lagi aja. Nah situ kita ngobrol lah bertiga. Posisinya hadapan-hadapan. Dan di sana saya udah mulai masuk tuh ke kamarnya Coach Lutfi berdua. Di kapsulnya Coach Lutfi. Dalam di situ Barik tiba-tiba keluar tuh kakinya. Kakinya aja. Tek. Si Indra langsung bilang, Coach itu si Barik keluar. Wah saya langsung takut aja coba. Keluar, liatin aja. Sama Coach Lutfi ditanya, Barik kenapa? Ya langsung ngejawab katanya. Coach aku takut. Itu cuman kaki doang yang kelihatan. Oke. Coach aku takut. Takut kenapa Rik? Takut coach. Ya udah sok kamu kesini. Turun. Gitu. Nah kondisinya Barik pada saat ke saya tuh masih pakai kolor. Oke. Celana pendek, celana tidur gitu ya. Cuma pas dia datang ke kita, dia udah pakai training kit. Padahal training kit ini udah masuk di koper semua. Ya, dan kopernya nggak ada yang disimpan di kasur kan, semuanya di tempat koper yang jauh kan. Di lorong yang sini, meskipun dia mau bawa baju, itu pas saya tadi pas ngomong sama Coach Lutfi dari awal teh, dia harus lewat dulu. Ya, ketahuan dong kalau bawa training. Betul. Ini mah enggak. Tapi kondisi dia datang tuh udah kondisinya rapi. Udah pakai training kit, itu udah pakai jaket, udah pakai training lah gitu. Saya yang pertama, Bang, kata saya ke Coach Lutfi, Bang. Nah, si Barik udah pakai itu. Kan bajunya di situ kata saya gitu ya. Kan punya juga di sana, di koper kata saya. Terus nyimitan saya itu jangan ngomong. Ya. Diam. Oh iya, diam aja situ. Nah, dalam hal situ Raja dari atas kamar Coach Lutfi tiba-tiba turun. Nah, kondisi tangan di sana tuh bukan yang turun gitu, cuma yang lurus gitu. Yang manjat gitu ya. Gitu. Okay. Yang manjat. Nah, kondisi turunnya ini gak ke tangga dulu tapi langsung dek aja. Ya. Oh, jadi langsung kayak loncat aja gitu ya. Aja dia. Kalau secara sadar manusia gitu kan. Dia tidur kondisinya langsung bangun, langsung loncat. Pusing kan. Ya, ini mah dia langsung dek loncat tegak. Aja. Tegak posisinya. Kita langsung tanya, "Anjir," kata saya teh. "Apa sih Raja?" Ditanya lagi sama si Coach ini. "Ya, mau kemana?" Dia jawab, "Mau ke air, Coach." Cuma nadanya ya udah lempeng aja weh. Gak nengok, gak apa. Dia langsung jalan aja. Ke air Coach katanya. Oh ya tuh ke air kata sendiri ini Coach mau balik gimana gak benar katanya. Sok mending ikutin di belakang. Inilah di belakang Dan posisinya toilet harus keluar. Harus keluar dulu kamar. Posisinya di keluar kamar tuh lorong lagi buat masuk ke toilet. Koridor gitu ya. Berarti buka pintu yang bunyi itu. Ya. Keluar berarti kan koridor lagi tuh. Oke. Koridor lagi. Terus ke kamar mandi tuh kayak gitu. Samperin sama Coach Lutfi diliatin tuh, dia cuma gak masuk kamar mandi, cuma diam di kamar mandi terus diam aja, ngelamun aja. Nah kata Coach Lutfi, "Ja udah ke air teh," gitu. Ditanya sama Coach Lutfi. Nah dia gak jawab apa-apa. Pas Coach Lutfi pegang tangan si Coach Lutfi diginiin sama Raja. Oh kayak ditangkis ya. Dikit tuh digituin tangkis.
gituin sama Raja. Terus Raja jalan aja ke sana. Saya sampai pegangin Raja. Nah, ya mau kemana Kak? Raja ini posisinya kayak yang ngelindur, apapun yang ada di depannya pasti ditabrak Kak. Oke. Tabrak, kondisinya tabraknya bukan badan semua, brek, bukan gitu, cuma Ya. kepalanya yang duluan, dek, gitu. Oh jadi Iya. gitu Ke sini, tong sampah sini, dek. Hmm. Ke depan lagi, kan pas pintu tuh ada kamar lagi, Ya kamar lagi. kayak triplek lagi, ya tabrak aja langsung kepalanya, dek. Ke sini lagi belok, tabrak lagi. Diblok Wah, lagi. kata si Ned ini, coach ini mah udah agak kan bener. Hmm. Nah udah, yang penting mah balik ini amanin dulu aja ke bawah. Ya. Gitu. Mainlah ke bawah, balik saya sama Ned ini. Ya. Bawah. Penasaran Coach Lutfi, saya pengen tahu saja teh nyampe gak ke kamar Oke. gitu. Nah pas saya ini lihat ke kamarnya, di atas Coach Lutfi kamarnya. Pas dilihat kondisinya si Raja udah rapi diselimutin tidur. Oke. Nah kondisi selimutnya tuh bukan yang selimut biasa aja, Ya. cuma kayak yang udah di bulan aja. Ya betul. Nah udah kayak gitu. Ya kata Coach Lutfi ya, ini mah emang udah agak bener lah. Nah Coach Lutfi situ ke bawah aja dulu nyamperin ke bawah. Berarti ke bawah tuh ke resepsionis. Ke lobby tuh. Ke lobby, ya. keluar. Nyamperin keluar. Gimana coach? Kata saya. Mah bang, udah Kak aman, Raja mah gak gimana-gimana, cuma tidur lagi gitu. Ya udah tuh paling saya telepon dulu orang tua yang lain suruh ngejemput ke sini Ya, tanpa ya. gimana kata saya gitu. Berarti malam tuh, masih malam. Malam kondisinya berarti kurang lebih jam 12 teh. Ya. Jam 12. Telepon beberapa orang tua. Nah pas udah datang orang tua, kita ke atas lagi, kondisi Raja tuh udah menggigil. Oh, kayak kedinginan. Menggigil, wah gak kuat lah ya. Udah menggigil. Udah langsung diangkat. Beberapa orang tua yang ada di situ, anak-anaknya juga pada diangkat. Satunya ada beberapa Ibra kayak gitu diangkat. Kurang lebih 4 pemain lah diangkat ke hotelnya masuk balik. Nah, udah situ udah. Coach Lutfi kan saya teh. Coach Lutfi mau ke bawah lagi atau enggak? Saya ke bawah dulu WK katanya gitu. Ya. Ya udah yuk ke bawah lagi tuh kurang lebih tuh setengah jaman. Setengah jaman sampai jam 12:30. Lutfi ke atas lagi. Lutfi ke atas ngeberani diri. Karena mungkin Lutfi juga takut lah. Ya. Ngebangunin lah satu pemain. Ada si Hafiz ini yang dibangunin tuh. Ya. Si Hafiz dibangunin. Berarti yang lain posisinya masih pada tidur. Masih pada tidur aja. Oke. Nah posisi kasurnya si Hafiz ini ada di lorong pertama. Oh, jadi pas buka pintu Heeh. langsung kamarnya si Hafiz. Oke. Benar gitu. So, kamarnya si Hafiz. Hafiz bangun. Kata Coach Lutfi itu. Ya coach, ada apa? Katanya gitu. Ya pokoknya mah kamu diem aja weh. Kalaupun nanti Coach Lutfi mau lari mau apa, kamu harus ikut katanya gitu. Ya. Nah, namanya anak bingung, naon sih? Ya, penasaran. Dibangun tidur tiba-tiba. Gitu. Nah, gak lama kemudian tiba-tiba ada suara di belakang sana teh. Belakang. Di lorong belakang. Oke. Yang kamar kapsul itu. Ya. Yang teriak, woi, kayak gitu. Oh, kayak manggil. Iya, kayak manggil, woi. 3 kali tuh suara. Nah, sama si Hafiz sama Kolpi ini teh cuma dibercandain, woi, disautin lagi, woi, gitu kayak gitu. Ya. Woi, 3 kali, Agak lama di situ. Tiba-tiba si Sapli ini, tadi si Sapli ini teriak coach gitu ketakutan, Ya. coach. Ya Pli, kenapa? Hmm. Nah, gak ada suara lagi, suara. Hmm. Gak ada suara lagi. Diam. Kata si Hafiz teh, coach, aya naon sih ieu teh? Katanya ada apa ini? Gak ada Pis, gak ada apa-apa, itu masih Sapli mungkin ngebangun katanya gitu. Ya. Nah, gak lama kemudian ada 10 menit lah dari situ, tiba-tiba ada yang turun langsung, blek, suara dari belakang sana teh, lorong belakang, jalan. Tiba-tiba ada yang jalan, dek, makin dekat. Nah, di situ Coach Lutfi mulailah lari ke lorong itu, Lorong kamar. kamar mandi. Oke, Lorong kamar. Oh iya, kan, benar. yang tadi Ya. mau ke kamar mandi. Pis, ayo lari. Nah, lari ke kamar mandi. Awalnya saya mau ke bawah Kak langsung, karena saya penasaran siapa yang keluar. Ya. Saya pengen lihat. Ya. Nah, situ Coach Lutfi baiklah. Jadi kalau misalkan pintu ke lorong tuh tinggal lurus aja. Lurusnya, Ikutan betul. pintu kan. Ya. Nah, Coach Lutfi lihat sama Hafiz tuh dilihat. Siapa Hafiz coba yang keluar? Oh iya Coach, dilihat pas dilihat tuh Safli yang keluar. Oke, Safli yang keluar yang tadi manggil-manggil betul, "Woi," ya. gitu. Coach takut tapi gak ada suara lagi. Ternyata Safli yang keluar. Kondisinya Safli itu udah bawa peralatan mandi. Sekitar kurang lebih jam setengah 3 jam 2 lah, jam 2 Jam jam subuh. 3 lah subuh. Wow. Kondisinya udah bawa peralatan mandi, sedangkan peralatan mandi ini kan tadi Ya. udah dimasukin ke koper semua gitu.
Tanyalah, dideketin sama Coach Lutfi itu. Sapri mau kemana? Katanya gitu. Sapri mau kemana? Coach, aku mau mandi. Kan kita mau pulang. Dengan muka lempeng Dengan biasa. muka lempeng aja, Oke. Dia nggak berani natap Coach Lutfi, Wow. tapi dia lempeng aja. Katanya. Coach, kita kan mau pulang, jadi aku mau mandi kayak gitu. Kan Pri masih malam, sekarang mah masih jam 3, kayak jam setengah 3. Ya Coach, gak apa-apa, aku pengen mandi aja, gitu. Dah, mandi aja deh. Yaudah yuk, Coach Lutfi anterin ke air. Anterin ke air. Di air tuh dia gak berani ke air, Jadi masuk, gak nutupin pintu, keluar lagi. Udah aja gitu Udah aja. gitu aja. Oke. Kata Coach Lutfi teh, naon ieu nya? Ada apa? Pas Coach Lutfi tanya, kamu gak jadi mandi? Enggak Coach, udah ada mandinya. Hah? Dia jawab gitu. Iya kan kelihatan dia, maksudnya dia baru masuk terus keluar lagi gitu. Iya, kata Coach Lutfi diginiin. Pri mandi masuk atau tamas kata Coach Lutfi. Cuci muka lah sama Coach Lutfi teh. Si Safri ini cuci muka, yuk ke kamar lagi, ke kamar. Dianterin ke kamarnya teh, udah tidur lagi Safri teh. Tidur. Dalam di situ ada satu anak lagi. Si Arsad kebangun. Ya. Nah, kebangun. Nah, ini mah posisi duduknya bukan di lorong pertama tapi yang lorong kapsul. Ya, lorong kapsul. Lorong kapsul. Hadapan. Sini Sat, bangun kata Coach. Oh iya, bertiga lah kumpul di bawah. Sapri mah udah tidur ke kamar lagi. Tiba-tiba udah itu si Sapri ini kebangun lagi, Coach, teriak-teriak lagi kayak pertama awal. Coach. Ya Pri, kenapa lagi? Kan gitu. Ini aku takut, Coach. Ya. Aku takut kan gitu. Takut kenapa, Pri? So kesini ke bawah aja weh. Ke bawah lah Sapri tuh, Sapri ini ke bawah. Kondisinya udah rapi lagi kayak bari. Wow, pakai training padahal Pakai training posisinya lagi. tuh pas mau ke kamar mandi masih celana pendek. Iya, nanti kan ada fotonya Iya, bisa betul. ditayangin juga. Wow. Kondisinya udah rapi, udah tinggal berangkat. Ya udah tinggal berangkat aja pulang gitu. Itu udah weh gak. Karena waktu itu udah ngeh karena dari awal balik udah kayak gitu kan. Nah, ngobrol di situ. Ngobrol beberapa menit, kurang lebih ada 15 menit mungkin. Di situ ngobrol, tiba-tiba ada suara bunyi dari atas bunyinya. Suaranya suara cewek ngedenging kayak gini. Di dalam si lorong itu. Si lorong itu. Di lorong kamar kapsul itu. Panjang 3 kali. Gitu aja. Oke. Terus sebanyak 3 kali, Nah, di situ anak-anak langsung, wah Coach, naon Coach, jadi ketakutan mah semua. Iya, semua. Padahal di dalam 2 orang anak ini teh, dua-duanya teh hafiz Quran. Oke. Tapi Termasuk si Hafiz. termasuk si Hafiz sama si Oke. Hasan teh hafiz Quran, tapi dengan kondisi kayak gini teh sama aja we takut. Ya, betul, manusiawi lah. Sudah. Kumaha kayak. Udah, sekarang masuk. Kita pergi. Tapi kondisinya harus mundur jalannya. Oh, nggak mau lihat. Oke. Jadi bukan nggak mau lihat, kondisinya mundur. Kalau misalkan kita maju mah kan otomatis ini kebelakangin. Ya. Kalau mundur kan otomatis ini kelihatan ke atas. Ya, benar. Cuma pada saat mundur ini teh, kamu jangan pada lihat ke atas. Udah web, kamu mundur. Nunduk. Oh, jadi ngeliat ke belakang saya tapi Sambil mundur aja. ke pintu. Oke. Mundur ke pintu, mundur ke pintu. Sampai akhirnya dia bisa ke bawah. Semua pada ada yang nangis lah di situ. Ada yang gak mau pulang lagi ke kamar, ada. Ya. Coach, aku mah gak mau pulang ke kamar. Kenapa gitu? Ya Coach, ada suara bunyi cewek kan Ya. gitu. Ada yang ketawa gak tau apa Coach, cuma ada bunyi cewek. Terus si suaranya tuh kayak yang jauh tapi dekat katanya gitu. Oke. Yang jauh tapi dekat. Oh gitu Coach. Ya Coach. Nah gitu teh. Terus si Sapri ini sampai akhir di bawah pun tetap ngelamun, Oke. tetap ngelamun si Sapri ini teh. Ada si Ndet ini, dia bilang gini, Coach, tinggali gara si Sapri, sabar detik deui pasti bakal ningali Coach. Oh, jadi belum sadar. Iya belum sadar, ternyata si Ndet ini juga ngerti ke hal yang kayak gitu. Oke. Sok geura Coach, sabar detik deui pasti bakal ningali ka Coach, bakal liatin Coach. Wah kata saya, gak mungkin. Emang dihitung 1, 2, 3 dia langsung nengok ke saya ini. Dengan kosong Wow. Saya tanya, mana saya? Di situ kesel Refleks. mana saya? Kata saya. Diam aja dia teh, cuma udah gitu teh tidur lagi kayak gitu. Nah, udah gitu teh udah weh. Sampai akhirnya kita tidur di luar tuh. Gak ada yang balik lagi ke atas kecuali Coach Lutfi sama Hafiz. Tidur di kamar. Tidur di kamar. Kita Berarti sampai jam 6 pagi tidur di lobi? bawah, bukan di lobi tapi di luar lobi. Oh, pinggir jalan. Pinggir jalan. Oh, karena merasa takut. Karena takut, dia tidurnya di pinggir jalan. Nah, Terus? udah itu kita siap-siap ke kamar paginya.
buat pulang ke bandara. Nah di situ kita mulai ngobrolin lah kejadian Ah, semalam, gitu. mulai ceritain yang tadi Esan Ya, dari awal atau- sampai akhir. Hmm, Nah pada saat hari H ini mau pulang. tuh Oh, Esan kondisinya nggak ada di sana, ya. nggak ada di kamar kita, Hmm. cuma sama orang tua. Hmm. Gitu. Besoknya kita obrolin lah bahwa Esan gini nyambung sama Esan. Ya coach, karena aku juga lihat Jadi apa tuh yang dilihat si Esa? sama Esan tuh di hari pertama tuh yang jalan tuh kaki cewek pucet Wow. di atas kamarnya raja ini. Melayang berarti gitu. Jadi Esan ngelihat kaki pucet ini cewek itu dari awal sampai di hari ketiga dia ada di situ. Oke. Selalu itu Iya. setiap lewat jam 9 malam katanya selalu ada itu. Iya. Entah itu ada yang kuncang-kuncang Hmm. atau ada yang jalan katanya gitu. Oke. Terus? Oh gitu. Terus gimana lagi San kayak gitu. Ya kok cuma yang aku lihat mah dia selalu diemnya di atas kamarnya raja, di atas Oh, kamarnya pantes. Coach Lutfi Oke, gitu. oke. Makanya tadi kan Coach Lutfi ada gangguan, digoyangin kamarnya, Iya. kondisi raja sujud Hmm, gitu. hmm. Kondisinya tepat di situ kos di depan kamar aku kayak gitu. Hmm. Oke, terus bertanya Sapli kenapa kemarin kamu jam segini udah mandi? Hmm. Ya coach, karena aku ngelihatnya semua teman-teman udah pada siap di bawah. Oh, penglihatannya. Makanya dia siap-siap cepet-cepet mandi. Hmm. Oke. Karena aku lihat teman-teman udah pada siap aja gitu. Jadi intinya bahwa di sana tuh katanya kata orang luar bahwa kalau misalkan nginep orang si hotelnya itu gak suka kalau misalkan ada tamu lama-lama. Oh, kalian kan ada seminggu ya di situ kurang lebih ya. seminggu, iya, Oke. Tapi sempat nanya-nanya ke si resepsionis nggak? Nah, resepsionisnya ini di hari terakhir tuh sini saja. Nggak tahu alasannya kenapa Alasannya sini. apa? Masuk bis penyebutan juga salahnya. Oke sih. Tapi kalian nggak nanyain kenapa gitu? Iya, sempat ada orang tua yang nanya, kenapa kamu jemputnya telat katanya gitu. Hmm. Ya kirain saya kalian udah pindah hotel. Lah. Jawabnya supir kayak gitu. Oke, berarti diganggunya tuh bukan mental teman-teman aja ya, tapi si resepsionisnya, terus si driver ya. Nah, Oke, jadi intinya, tapi juara nggak? kebetulan cuma lolos 8 besar kalah sama Australia itu. Oh, itu sih beban beratnya ya. Ya. Oke, ada korban itu cerita dari kakak. Sekali lagi kakak terima kasih atas Siap, ceritanya. Tapi nggak kapok kan? Enggak. Kalau turnamen keluar lagi, Oh siap banget. datang ke hotel itu lagi. Oh enggak kalau gitu. Jadi nyari hotel lagi ya. Jadi hotel gitu. yang baru lagi aja. Oke. Nah, kegiatan terdekat nih kak, terdekat turnamen apa nih dari teman-teman akademi? Oh kalau misalkan di akademi kita kemungkinan emang untuk ke Singapura itu setiap tahunnya emang ada agenda. Agenda, oke. Nah kurang lebih di bulan Novembernya kita mudah-mudahan jadi kita pergi ke Malaysia dulu. Oke. Setelah ke Malaysia kita ke Singapura. Yang dekat sekarang paling cuma event-event di Indonesia aja sih. Di Indonesia, turnamen bola terdekat ya. Iya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih kakak Siap. atas mau bercerita di Urban Legend. Itu ceritanya anak urban yang notabene makhluk halus itu tidak melihat tempat, tidak melihat daerah, tidak melihat negara. Semua makhluk gaib di setiap negara itu pasti ada. Contohnya, kakak membawa teman-teman dari akademi bola dari kota Bandung ke Singapura. Di Singapura pun sama ada. Yang intinya kita mau dimanapun halus, sopan santun, jaga adabnya. Ya kita kan di sana sebagai tamu, seperti itu ya. Sekali lagi anak urban, terima kasih buat operator tercantik yang tentunya malam hari ini telah hadir. Gita, terima kasih produser terbaik saya, ada Sabil, dan tim di balik layar ada Epul, ada Juan, dan Isa. Sekali lagi terima kasih anak urban yang telah mendengarkan Roni di malam Jumat ini di ceritanya Urban Legend. Dan buat kamu anak urban yang mempunyai cerita, boleh langsung aja DM ke sosial media Urban Radio, ataupun yang kalian merasa tertinggal ceritanya seperti apa, kalian boleh akses atau subscribe channel kita di cerita.urban. Oke anak urban, Roni pamit undur diri, sampai ketemu di malam Jumat minggu depan dengan narasumber-narasumber yang begitu luar biasa. Roni pamit undur diri, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan.
kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.